Shalom anak-anak ibu, bagaimana kabar kalian semuanya? Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali belajar bersama. Tema kita adalah persembahan syukur yang benar. Sebelum itu kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Ya, pujian kita hari ini adalah beri syukur, beri syukur. Semua bernyanyi ya. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Baiklah anak-anak ibu, selanjutnya kita akan mulai pembelajaran kita. Yang pertama kita akan belajar tentang arti persembahan syukur. Ya, arti persembahan syukur. Nah, minggu lalu sudah kita belajar ya. Dan hari ini kita akan bahas ya, persembahan syukur yang benar itu seperti apa. Arti persembahan syukur atau persembahan adalah berasal dari kata sembah. Ya, persembahan itu atau kata persembahan itu berasal dari kata sembah. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita juga akan belajar mengenai bagaimana mereka mempersembahkan pada zaman perjanjian lama. Kita bisa melihat kisah dari Kain dan Habel. Mereka bisa mempersembahkan dengan jenis yang berbeda. Seperti apa? Coba kita lihat. Pada waktu itu, Kain mempersembahkan hasil dari tanamannya. Karena Kain merasakan bahwa yang dihasilkan itu adalah berkat dari pemberian Tuhan. Sedangkan Habel mempersembahkan hasil dari ternaknya dan dia pilih yang terbaik untuk Allah pada waktu itu. Kita juga bisa melihat persembahan dari seorang ibu janda miskin. Nah, apa bentuk persembahannya pada waktu itu? Dia memberikan 2 keping perak ketika berada di bait Allah. Dan pada waktu itu dia memberikan dengan sepenuh hatinya. Jadi anak-anak ibu, bentuk persembahan itu bisa berbeda-beda. Di sini bisa kita melihat yang pertama itu bisa bentuk uang, yang kedua itu bisa bentuk pikiran, ketiga bentuk tenaga, dan keempat bentuk waktu. Jadi anak-anak ibu, persembahan syukur itu tidak sama dengan sumbangan-sumbangan yang kita berikan kepada orang lain. Jadi mengapa kita harus melakukan persembahan syukur? Yang pertama karena Allah sudah memelihara hidup kita. Yang kedua, dengan kita memberikan persembahan menunjukkan kita membutuhkan Allah. Selanjutnya kita lihat yang ketiga ya. Mengapa kita memberikan persembahan syukur? Ya, lanjutan yang tadi ya. Karena semua yang kita terima itu berasal dari pemberian Allah anak-anak ibu. Nah, yang keempat, dengan kita memberikan persembahan syukur mengajarkan kita bahwa hidup kita ini hanya sementara di dunia ini. Nah, anak-anak ibu, dalam persembahan syukur
ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Bukan berarti kita asal memberi kepada Tuhan, kita memberikan dengan nilai yang banyak, dengan jumlah yang banyak, tapi bukan dari hati kita. Itu bukan seperti itu ya. Seperti Alkitab mengajarkan tentang memberikan persembahan syukur. Nah, yang pertama tentunya dengan senang hati. Kedua, sesuai kemampuan kita. Yang ketiga, kita tidak mengharapkan imbalan atau balasan. Yang keempat, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Allah. Nah, anak-anak ibu semuanya sudah paham ya tentang pembelajaran kita hari ini ya, persembahan syukur yang benar. Nah, anak-anak ibu yang hebat, ibu akan membuatkan beberapa soal ya. Anak-anak ibu akan menjawab dan hasilnya dikirim ke classroom yang sudah tersedia. Penugasannya yang pertama, apa yang kamu pahami tentang persembahan syukur? 2. Mengapa kita memberikan persembahan syukur? 3. Tuliskan bentuk persembahan syukur Kain, Habil, dan ibu janda miskin. Keempat, apa yang diajarkan Alkitab tentang memberi persembahan syukur?